Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Selamat datang di Praktikum Bangunan Teknik Sipil. Nama saya Bunsa Jondan, perwakilan dari salah satu asisten bangunan teknik sipil akan menyampaikan tentang tutorial cara membuat gambar potongan. Nah, sebelum itu kita cek dulu unit penggambarannya. Kalau dari saya, dari modul juga sudah cm. Ini bisa dicek lagi teman-teman, insertion scale-nya adalah cm. Nah, terus ini juga. Lalu kita cek lagi di bagian layer properties. Kita cek di layer properties juga sudah terdapat beberapa layer seperti layer arsir, layer as, dimensi, garis gambar, garis potongan, dan sebagainya. Tempat saya warnanya seperti ini. Ini sesuai selera masing-masing dari teman-teman. Ingin warnanya seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan menggambar. Oh ya, sebelumnya dari teman-teman kan sudah melihat video tutorial sebelumnya, seperti tutorial menggambar denah. Nah, siapkan juga gambar denahnya. Terus juga ada video tutorial dan cara membuat pintu jendela. Siapin juga pintu jendelanya juga. Ada pintu jendela 1, pintu 1, pintu 2, pintu jendela 2, jendela 1, dan sebagainya, overlap juga. Terus juga ada kuda-kuda. Nah, jadi siapkan komponen-komponen gambar semuanya ini. Lalu kita akan masukkan ke dalam potongan. Nah, langkah pertama adalah siapkan denah. Nah, dari denah sendiri kan ini kan ada garis potongan nih. Ada garis potongan AA, potongan BB, potongan CC, dan potongan DD. Nah, saya akan mencontohkan di bagian potongan AA. Nah, ini denah utama kita copy saja. Kita blok, lalu kita ketik CO, enter. Nah, lalu kita taruh di sembarang tempat. Misalnya saya ingin di atas ini. Sit. Nah, press enter. Lalu siapkan juga denah lantai 2-nya. Pastikan semuanya dalam keadaan komplit ya. Sudah ada dimensi, potongan, dan notasi-notasi juga ya. Ini sebelumnya saya saya buat garis bantu dulu dari pojok sini. Ketik L, enter. Lalu kita tarik bawah bebas. Ini fungsinya buat biar gambar denahnya tuh sama lurus. Nah, kita copy lagi denah lantai 2-nya, kita blok, terus ketik CO, enter. Nah, lalu kita ambil di ujung. Nah, taruh di tempat garis bantu tadi, klik, enter. Nah, jadi sudah sejajar. Nah, selanjutnya kita perhatikan nih. Jadi di garis potongan tuh dia memotong apa aja. Misalnya di lantai 1 nih. Nah, dia memotong dinding, ada dinding juga, dan nih dinding dan jendela. Nah, nanti kita gambar saat di potongan nanti tadi. Terus juga ini mengarahnya nih, kita lihat arahnya. Kenapa? Dia kan arahnya ke atas, berarti nanti kita memotong dan view-nya tuh ke atas sana. Seperti itu kurang lebihnya. Nanti potongan BB juga sama, potongan CC juga, nanti juga dilihat, perhatikan arahnya juga. Nah, kalau arahnya ke atas, nah kita gambarnya di arahnya di atas. Nah, kita ketik L, enter. Buat garis sembarang dulu. Ini buat acuan garis lantainya. Ini sembarang saja. Nah, lalu, kita ketik L, kita buat garis bantu. Garis bantu untuk acuan gambar yang kena potongan tadi. Misalnya ini kena dinding kan. Nah, kita buat garis saja. Tik. Kita buat garis ke atas. Nah, seperti ini. Atau dari pinggir tembok juga boleh. Tidak harus dari as. Kalau saya lebih suka dari pinggir tembok. Nah, ini garis yang kita sudah buat tadi. Nah, sudah memanjangkan yang kita sudah buat tadi. Lalu kita copy kenain garis potongannya. Misalnya di sini, di sini, di sini, di sini. Nah,
Karena tadi kita gambar potongan AA, kita kenain di potongan AA. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, ini juga kena ya teman-teman. Kenapa? Ini buat view-nya. Jadi kita ibaratnya tuh rumah dipotong, sruk. Nah, terus kita lihat tampaknya tuh nampak ke depan sana. Ini kan ada nampak dinding, ada nampak jendela, nanti kita gambar. Nah, seperti ini teman-teman, dah. Ini garis bantunya. Nah, setelah itu kita trim. Caranya TR, Enter untuk memotong sebuah garis, lalu ketik T. Kenapa T? Di sini ada pilihan nih, ada cutting edge dan crossing mode project erase. Kita pilih cutting edge. Apa itu cutting edge teman-teman? Itu memotong di tempat garisnya. Jadi ada batas garis yang akan dipotong. Misalnya saya batas garis sini, klik. Nah, ini jadi saya ingin memotongnya tuh sampai batas sini gitu. Lalu enter. Sik. Nah, kita potong. Set. Dah. Selanjutnya kita buat struktur bawah rumahnya. Ini kan lantainya, ini garis lantai ya teman-teman, kita anggap garis lantai. Nah, lalu gimana kita cara buat struktur bawah bangunan ya nanti? Pertama, garis kita offset 1 cm untuk keramik, offset 1 cm ke bawah. Nah, selanjutnya offset 2 cm untuk spesinya, klik. Nah, lalu kita offset 15 untuk pasir uruk. Jadi di bawah keramik dan spesi itu ada pasirnya. Nah, selanjutnya kita offset lagi dari muka lantai tadi. Kita offset 40. Apa itu offset 40? Itu adalah dari muka lantai ke tanah, bagian datar tanah. Jadi paling dari lantai ke halaman teman-teman tuh, halaman rumahnya teman-teman. Nah, kita extend temboknya. Caranya ketika X enter. Nah, lalu di sini ada pilihan nih, boundary edge, crossing mode, dan project. Saya pilih boundary edge. Kenapa boundary edge? Itu sama kayak trim, cuma ini nanti ada batasannya, batasan yang ingin dipanjangkan. Jadi saya ingin memanjangkannya sampai batas ini. Lalu enter. Set. Nah, jadi dia akan ditabrak sampai batas yang kita inginkan, seperti itu. Nah, enter. Nah, kenapa ini nggak dipanjangin? Karena dia nggak motong. Yang motong tembok tuh kita panjangin. Nah, sampai sini kita trim. Startnya sama TR, T, klik sini, kita trim. Nah, ini juga sama TR, T, enter. Nah, jadi ini adalah bagian lantai rumahnya. Lalu, nah sampai sini kita pasang fondasi, pasang sloof dan fondasi. Teman-teman kan sudah membuat sloof dan fondasi ya teman-teman. Nah, lalu kita pasang nih. Kita tinggal copy. Kita blok dulu fondasinya teman-teman. Kita copy, CO, enter. Nah, lalu dari ujung sloof ini kita masukkan ke fondasi sini. Klik. Nah, sini juga. Dan sini juga. Nah, kurang geser, kita move saja. Move tabrakan. Set. Nah, sudah jadi konstruksi dasarnya. Nah, selanjutnya setelah menggambar fondasi, lalu kita akan menaruhkan yaitu gambar foot plat. Nah, pada gambar foot plat ini kita ambil bagian edge-nya aja atau pinggirnya saja. Nah, seperti ini dan seperti ini. Nah, ini kita copy. Jadi kita ambil bagian pinggir-pinggirnya saja. Lalu kita copy pakai yang depan. Nah, kita copy lalu masukkan ke potongan tadi. Nah, kita copy lalu taruh ke sini.
Nah, jadi ini menandakan kalau ini adalah bangunan 2 lantai. Jadi terdapat pondasi telapaknya atau footplatnya. Seperti itu. Nah, lalu kita taruh juga di tengah. Jadi kita copy sini, kita taruh sini, set. Nah, ini kita mirror saja. Oh, ini posisinya salah. Jadi ini kita taruh tengah-tengah. Move, ambil di tengah-tengah, kita masukkan ke tengah-tengah fondasi. Nah, ini sudah tengah-tengah. Kita mirror. Nah, daripada kita copy lagi, ini bagusnya kita mirror. Set. Kita klik objeknya, MI, enter, ambil tengah-tengah sini. Set. Nah, ini sudah jadi. Nah, lalu ini kita tandain garis putus-putus, kita kasih layar garis putus. Nah, ini garis putus itu maksudnya apa? Garis yang tidak terlihat. Jadi pondasi footplatnya ada di depan sana. Jadi ada di depan, pokoknya di bagian tempat kolom. Ini kan dinding nih. Jadi bukan tempat kolom. Nah, pondasi footplatnya itu ada di sana. Itu menggambarkannya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita lihat nih dari elevasi lantai 1 dan elevasi lantai 2 itu kan berbeda-beda. Nah, dari elevasi 00 dan di lantai 2 tuh dia plus 3 meter 78 cm. Nah, selanjutnya kan di sini sudah tertulis ya tadi teman-teman, ada plus minus 0.00 hingga ke lantai atas tuh 3 meter 78. Nah, kita offset dari muka lantai 1, kita offset 3 meter 78, jadi 378 cm. Enter, dari muka lantai 1 ke atas. Nah, ini permukaan lantai 2-nya, teman-teman. Nah, lalu kita, caranya sama. Kalau nggak mau ribet, kita copy aja ini. Copy spesinya dan keramiknya. Kita blok 2 ini, CO, enter, klik sini. Nah, lalu kita tempelkan ke garis yang tadi juga. Nah, udah kan? Nah, lalu kita perhatikan nih bangunan yang lantai kedua. Nah, kita lihat nih potongan AA. Nah, di sini kan motong tembok, dan tembok. Nah, kita pastikan lagi apakah ini dindingnya sama persis dengan lantai 1 apa tidak. Oh, sama teman-teman, sama lurus juga. Ini juga kan, kadang ada bangunan tuh yang lantai 1-nya dindingnya seperti ini dan lantai 2-nya berbeda gitu. Oke, jadi kalau ini sama kita tidak perlu berubah-ubahnya. Nah, lalu kita offset 8 dari garis ketiga ini ke bawah. Ini apa teman-teman? Ini adalah pasir urupnya di lantai 2. Lalu kita offset 15 cm untuk plat lantai. Nah, ini adalah garis bagian plat lantai, ini garis bagian pasir, dan ini garis bagian keramik. Nah, ini kita terima aja TR, T, batasnya ini dan ini, lalu enter. Sip. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita menaruhkan balok induk. Nah, dari teman-teman mungkin sudah melihat tutorial untuk membuat balok induk dan sudah digambar ya. Ini kebalik ini. Kita rotate set. Nah, kita lihat ukuran ini 15. Ini balok induk PP. PP itu maksudnya jadi dia tipis dia sama tebalnya dengan tembok 40 cm. Nah, ini kita copy, CO enter, klik pojok, lalu kita masukkan ke potongan tadi. Nah, meletakkannya adalah di alas plat. Nah, seperti ini. Ini juga
Nah, ini kita tinggal mirror saja. MI, enter, acuannya sini, lalu kita, nah mirror tuh cerminnya dia, cerminnya dari apa, objek. Nah, lalu yes. Nah, jadi meletakkan baloknya tuh dia berada di alas plat ya teman-teman. Lalu kita hatch, ketik H, enter. Di sini ada pilihannya. Kalau beton itu dia kan kalau ketika dipotong kan mesti tebal kan, jadi bener-bener kandel apa, bener-bener tebal gitu. Nah, kita pilih solid. Solid itu artinya tebal juga. Nah, kita hatch bagian platnya. Nah, jadi itu ini ceritanya itu ketika beton telah dipotong gitu. Jadi nanti kita arsir hatch-nya solid. Jadi ini adalah arsir beton. Nah, ini kenapa warnanya beda, Kak? Nah, kita samakan aja. Kalau mau samakan caranya ketik MA. MA itu match properties, atau kita ketik nih match prop. Enter. Pilih warna yang ingin disamakan, misalnya kuning ini. Nah, terus kasihkan warna yang berbeda. Nah, seperti ini. Itu caranya seperti itu. Nah, selanjutnya kita gambar nih bagian konstruksi lantai 2. Nah, kalau dari konstruksi lantai 2 ini kita buat tingginya, kalau dari saya 350, 3 meter 50 cm. Nah, ini batas tingginya, dari batas tingginya untuk konstruksi yang lantai 2. Nah, kita extend, klik B, lalu kita pilih batas yang kita inginkan di extend, lalu enter. Nah, lalu extend objeknya. Nah, sini juga set. Kita trim, TR, enter, ketik T, ketik batasnya, lalu enter. Nah, kita trim. Nah, akhirnya jadi. Nah, ini gimana, Kak? Nah, ini kita trim saja. TR, kita trim biasa bisa. Kalau saya lebih suka apa, ngetrim pakai batas-batas tadi. Nah, kita lihat ya. Nah, lalu kita kembali ke denah. Di sini akan ada gambar potongan atau garis potongan tadi. Nah, di depannya itu ternyata ada pintu. Ada pintu dan motong jendela. Nah, kalau di sini ada pintu dan dia sudah tepat di pinggir sini kan. Nah, kita ambil pintunya. Kita ambil gambar pintu yang teman-teman sudah bikin di tutorial sebelumnya. Nah, seperti ini. Tadi P1 ya. Jadi pintu 1. Nah, kita ambil tampaknya. Nah, kita copy blok tadi, copy CO, enter. Nah, lalu kita klik pojok. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, ini gambar pintunya. Jadi ini ceritanya ini adalah potongan kamarnya. Jadi ini area kamar. Nah, kita kelihatan nih area kamarnya. Jadi fungsi potongan itu pada suatu gambar apa, gambar DED atau gambar di AutoCAD atau gambar rencana rumah gitu. Jadi biar mengetahui isi ruangannya juga dan mengetahui elevasinya dari ketinggian tersebut. Nah, ini kan. Jadi tadi kan ini cek. Nah, ini sudah kelihatannya. Oke, selanjutnya tadi motong apa? Nah, ini di lantai 1 dia motong jendela. Nah, lalu kita kasih potongan jendelanya. Jadi ketika teman-teman menggambar komponen pintu jendela harus lengkap juga. Ada potongannya juga, ada potongan bawah dan atasnya juga. Kita cari nih komponen dari jendela 1. Nah, ini dia. Kita ambil potongan apa namanya? Potongan jendela sampingnya. Kan tadi kan di potongan juga motong jendela. Nah, kita ambil nih potongannya. Kita CO, enter, klik pojok, kita taruh ke dinding lantai 1 tadi. Oh ya, ini batanya belum saya gambar, saya lupa. Saya copy saja ini gambar batanya. Nah, kita taruh sini. Tek. Nah, selanjutnya kita taruh potongan jendela tersebut. Nah, lalu selanjutnya teman-teman kita
ketik L untuk acuan ditaruhnya jendela tadi. Kalau saya acuannya di sini, ini buat garis bantu ya teman-teman. Lalu kita taruh potongan jendelanya tadi, move M, enter, taruh pojok ke batanya. Nah, ini adalah tempat potongan jendelanya. Jadi jendelanya ikut terpotong teman-teman. Nah, seperti ini. Oh ya, ini kurang naik ya teman-teman. Kita naikin aja. Nah, jadi ini sejajarnya sama tinggi ventilasi atasnya saja. Nah, kita perhatikan lagi nih. Di sini kan ada arsir bata nih. Dia kan motong tembok. Nah, kita beri arsiran tembok juga. Karena dia memotong, jadi dalamnya ada batanya. Nah, kita arsir dulu. Nah, enter. Nah, ini kan arsirannya salah nih. Nah, biar menyamakan tuh gampang. Caranya MA. Match Properties, enter. Nah, pilih arsiran yang ingin disamakan. Misalnya tadi arsiran bata. Kita klik, lalu taruh ke arsiran yang salah. Nah, seperti ini. Nah, otomatis kan, biar ini cara cepatnya. Biar arsirnya, biar gampang. Nah. Oh ya, saya lupa di sini ada terasram. Arsiran terasram harusnya. Kita bergaris bantu, bebas saja. Kita offset 60. Nah, ini untuk arsiran terasram. Maaf ya teman-teman, saya lupa. Kita trim juga ini. Ini garis ini kita copy. Kita trim aja ini. Oke, enter. Nah, kita kasih batasan. Nah, sip. Lalu kita hedge lagi, hedge arsiran terasram. Enter. Tadi kan arsiran bata. Arsiran terasram itu adalah ANSI 37. Scale-nya nanti kita sesuaikan. Ini kan scale-nya terlalu kecil. Nah, kita sesuaikan saja. Misalnya kita 3. Nah, kurang lebih seperti ini. Biar gak berat, kita copy saja arsirannya. Daripada ngarsir satu-satu kan kadang ada laptop yang juga kurang kuat kan. Nah, kita copy saja arsiran. Nah, sudah selesai. Ini adalah arsiran terasram. Jadi di dalam dindingnya itu ada slope, ada terasram, ada bata. Nah, konstruksi bawah sudah selesai. Lalu kita ke konstruksi atas. Nah, untuk konstruksi atas ini kita perhatikan lagi di lantai 2 dia kan memotong jendela nih di konstruksi lantai 2 nih. Nah, kita berikan jendelanya. Nah, kita copy aja tadi potongan jendela yang ada di lantai 1. Kita blok. Nah, kita mirror MI sembarang tempat aja. Bisa di sini. Nah, ini garis kita tuh ada cerminnya. Yes. Nah, ini tuh madep depan ini, menghadap ke depan. Nah, di sini juga terlihat pintu juga kan. Nah, kita copy saja. Kita copy, ini kita copy, pintunya kita copy. Nah, CO, enter. Nah, pilih acuannya dari lantai 1. Nah, terus taruh ke acuannya lantai 2. Nah, ini jendelanya kita move saja, tabrakan ke dinding bagian kiri. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita arsirnya kita teruskan. Nah, arsirnya kita lanjutkan sampai atas. Nah, ini juga. Nah, jendela sudah ada. Nah, ini kita tambahkan nih arsirnya karena ada kurang pick point, kita tambahkan.
Nah, selanjutnya kita akan membuat rangka atas, yaitu pada rangka atap. Nah, di sini kan harusnya ada ring baloknya nih. Kita berikan ring baloknya. Biasanya kalau ring balok itu sudah ujung, kalau saya biasanya 15/25. Ini ukurannya berapa? Nah, ini 40 ya tadi. Nah, ini kita copy saja. Ini kan tadi balok induk utama. Nah, kita kecilkan menjadi 25. Nah, caranya adalah kita pakai stretch atau S. Ini gunanya geser. Nah, klik dari sini, blok bagian atas ini, seperti ini ya. Klik. Nah, lalu enter. Nah, kita turunkan nih. Nah, dia dimensinya kan berubah. Kita maunya 25, berarti kita kurangin 15. Nah, ini adalah balok 15/25 untuk ring balok. Nah, lalu kita blok copy. Cek enter. Klik pojok. Nah, kita taruhkan pada rangka paling atas nih, dinding paling atas. Kita copy lagi, taruh ke dindingnya. Set. Set. Nah, selanjutnya kita memasang kuda-kudanya. Nah, dari teman-teman kan sudah membuat kuda-kuda tuh pada video tutorial sebelumnya. Nah, itu kita harus pasang nih untuk pada rangka atapnya. Nah, kita blok semua kecuali ring baloknya. Nah, kita blok semua kecuali ring baloknya. Pastikan semuanya sudah tercopy ya. Nah, lalu kita ketik CO. Copy, enter. Nah, ini kita ambil di pojok sini, pojok ring baloknya ya. Lalu kita taruh ke atap tadi. Nah, ini pastikan teman-teman harus sama kuda-kudanya, harus pas peletakannya. Nah, kita cek apakah ini 8 meter. Nah, dari as ke as. Nah, 8 meter. Oh ya, ini konstruksi bawah. Ini kita trim saja. Nah, kita buka. Ini untuk galian fondasi. Nah, kita H enter. Nah, untuk tanah uruk kita pakai H line, tapi dengan angle 90 derajat. Nah, untuk scale nanti teman-teman bisa perkirakan sendiri, nggak apa-apa. Yang penting terlihat rapi saja. Nah, misal saya kan angle-nya 3 nih. Nah, lalu kita pick point, kita taruh pada bagian sini. Nah, enter. Nah, ini sudah jadi arsiran galian fondasi. Ini kita jendanya hapus saja. Nah, selanjutnya kita hatch arsir pasir uruk. Caranya H enter. Kita cari namanya arsen. Ini dia teman-teman. Kita klik arsen. Lalu kita coba ukur skalanya 0,1. Ini angle-nya 0 boleh, 90 boleh. Bebas, ini nggak pakai angle. Lalu pick point. Kita klik pada bawah keramik. Saya ganti 0,3 coba. 0,2. Nah, enter. Nah, lalu jadilah. Ini juga sama ya teman-teman. Kita arsir juga. Nah, akhirnya potongan AA sudah jadi. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah gambar potongannya. Ini muka tanahnya, ini lantai 1, ini lantai 2. Nah, lalu kita kasih dimensi. Teman-teman juga sudah itu ya, menyeting dimensi ya. Set ukuran plus. Ini ukurannya 4 meter. Oh ya, kita kasih arsiran dimensi.
kita ukurannya 4 meter. Lalu kita continue, kita taruh sini 4 meter. Dari as ke as menghitungnya 8 meter. Nah, ini adalah potongan AA. Potongan BB nanti juga caranya sama. Potongan BB, potongan CC, potongan DD nanti caranya sama. Nanti untuk potongan untuk potongan yang ini, yang CC dan DD, nanti teman-teman caranya nanti di rotate saja, rotate sesuai arahnya. Tadi kan langsung ke atas kan. Nah, mungkin seperti ini. Pokoknya kita potong sesuai arahnya. Jadi teman-teman bisa gambar seperti itu. Nah, untuk contoh pada gambar potongan AA ini sudah jadi, teman-teman nanti tinggal kasih dimensi sesuai yang ada di modul contohnya. Ya, kurang lebih dari saya seperti ini, teman-teman. Untuk pertanyaan nanti bisa ditanyakan kepada asisten masing-masing secara lebih jelas dan lengkap. Bila hitofik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.